Saya Aim Abdurrahim SPDI. Saya adalah pengajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti di Sekolah SDN Negeri 3 Bojonglongo, Parakan Salak, Kabupaten Sukabumi. Dan saya adalah salah satu mahasiswa LPTK UIN Maulana Malik Ibrahim Malang pada PPG dalam jabatan batch 1 tahun 2025 dengan nomor induk mahasiswa 240109121068. Kali ini saya akan menampilkan model pembelajaran dengan model problem based learning atau PBL. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Sehat semuanya? Sehat. Anak-anak sekalian, alhamdulillah pada hari ini kita ketemu lagi di jam pelajaran PAI. Dan sebelum ke pembelajaran, tentunya Bapak mau mengajak kalian seperti biasa untuk melaksanakan kebiasaan. Mohon kalian untuk berdoa dulu sebelum belajar. Siapa kita kelasnya? Silakan pimpin doanya di depan. Siap, gerak, baca doa, dimulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Dan tentunya setelah kita berdoa, Bapak ajak kalian untuk membacakan Al-Quran. Ayat pilihan kita hari ini yaitu kalian bacakan surat Al-Kautsar. Dimulai dari Fatihah dulu ya. Yuk bareng-bareng. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim.
ini pembiasaan ayat pilihan. Mudah-mudahan menjadi keberkahan buat kita. Dan hari ini kita diberikan ilmu yang manfaat dan bisa kita manfaatkan oleh Allah. Baik, sebelum ke pembelajaran, Bapak akan periksa dulu kehadiran kalian. Hadir semuanya? Ada yang nggak hadir nggak? Yang nggak hadir siapa? Diana. Kenapa? Sakit. Ada keterangan dari orang tuanya? Baik, karena teman kita hari ini yang bisa hadir, kita doakan ya bersama-sama teman kita dalam kondisi sakit. Mudah-mudahan diberikan kesembuhan, kesehatan oleh Allah. Ya. Sejenak kita dalam hati membacakan surat Al-Fatihah untuk rekan kita khususnya yang lagi sakit, umumnya buat kita semua semoga tetap sehat dan semangat dalam belajar. Berdoa dalam hati mulai. Selesai. Baik, kita lanjutkan. Bapak akan memeriksa dulu kerapihan kalian. Coba kalian berdiri semuanya. Yang bajunya masih rapi nih, tolong dimasukkan dulu. Dimasukkan dulu, dirapikan. Ya. Kalau udah rapi, kita akan duduk kembali. Mulai pembelajaran kita hari ini, silahkan kalian persiapkan alat belajar kalian dari mulai buku tulis, kemudian pensilnya, penghapusnya disiapkan, kalau pennya disiapkan silahkan dikeluarkan. Siap semuanya ya. Baik. Kembali bisa konsen. Bisa konsentrasi. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Nah, sebelum ke pembelajaran kita hari ini, Bapak akan mengecek pembelajaran kalian di minggu yang lalu. Dan pelajaran kita hari ini, kita akan mempelajari tentang kurban. Karena di bab kemarin, di bab 9 ya, kita mempelajari tentang haji dan kurban. Dan tentang haji kita sudah selesaikan di minggu kemarin, ya. Dan berarti kita lanjutkan di hari ini kita akan belajar tentang ibadah kurban. Baik, sebelum ke pembelajaran hari ini dilanjutkan, Bapak akan tanya penguasaan pembelajaran yang di minggu kemarin. Yakin Bapak udah kalian kuasai, ya, yaitu tentang ibadah haji. Tentang ibadah haji. Ibadah haji adalah rukun Islam yang berapa? Yang ke-5. Dan ibadah haji itu dilaksanakan di mana? Ada yang tahu di mana? Ibadah haji dilaksanakan di Agung, di Baitul, yaitu tepatnya di kota Makkah. Nah, kemudian ada yang tahu ibadah haji dalam tahun Hijriah itu dilaksanakan di bulan apa? Yang tahu jawabannya? Silakan Putri. Di bulan Dzulhijjah. Baik. Kalian, Bapak percaya kalian sudah
menguasai ya. Sudah paham dengan pelajaran di minggu kemarin. Nah, kita lanjutkan ke materi kali ini. Kita akan mempelajari tentang ibadah kurban. Kenapa kita harus mempelajari tentang ibadah kurban? Baik, kita lihat tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu satu, tujuan pembelajarannya adalah menjelaskan ketentuan pelaksanaan ibadah kurban. Kemudian, nah, kita akan menemukan hikmah pelaksanaan ibadah kurban. Ya, itu. Dan untuk lebih jelas nanti pelajaran kita hari ini, kalian akan bapak aja lihat dulu sebuah tayangan seputar tentang ibadah kurban. Mau nggak? Baik, kita lihat ya. Dan bapak mohon perhatikan dan dipelajari dari pelajaran ini. Mengenal ibadah kurban. Secara bahasa, kurban berasal dari kata koroba yang berarti dekat. Secara syariat, kurban artinya ibadah dalam bentuk melaksanakan penyembelihan hewan tertentu atas dasar perintah Allah dan petunjuk Rasulullah dengan harapan dapat mendekatkan diri kepada Allah. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Kautsar, Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Baik, itulah materi tentang kurban sekilas ya. Kita saksikan dan untuk lebih jelas mempelajari pelajaran kita hari ini, Bapak akan bagikan buku pelajarannya. Silakan dibuka ya, halaman 215. Halaman 215. Dipelajari ya. Baik, kita perhatikan lagi. Bapak akan jelaskan materi tentang kurban ini dan kalian mohon diperhatikan. Baik, kita perhatikan pengertian tentang kurban. Ya, definisi dari kurban ini apa? Secara bahasa, kurban artinya menghampirinya atau mendekatinya. Itu arti kurban menurut bahasa. Ya.
Bisa dipahami? Ingat ya, materi kurban kita hari ini tadi sudah kita jelaskan. Mudah-mudahan kalian paham. Ada yang bertanya nggak? Ada yang bertanya nggak? Kok saya kurang paham? Mana nggak? Udah paham semuanya? Udah mengerti semuanya? Baik, anak-anakku yang soleh dan soleha, ya. Untuk kegiatan selanjutnya masih ada tugas untuk kalian. Ada tugas yang harus kalian selesaikan, masih tugas kelompok tentunya. Kalian harus mendiskusikan tentang suatu masalah atau persoalan yang terjadi dalam pembelajaran ini, ya. Atau nanti soalnya bisa Bapak berikan nanti kalian di depan. Dan buku tulisnya dipersiapkan. Silahkan untuk di tim ahli di kelompoknya masing-masing yang menulis dan dibantu dengan kerjasama kelompoknya untuk mendiskusikan soal berikut ini. Nah, baik. Oke, perhatikan dulu. Di sini ada tugas kalian, ya. Diskusikan dengan kelompok masing-masing, ya. Dirumuskan hikmah melaksanakan ibadah kurban. Kalian silahkan rumuskan atau tuliskan apa saja hikmah dari pelajaran tadi, yaitu tentang kurban. Hikmah melaksanakan ibadah kurban. Silakan mulai dikerjakan. Silakan musyawarah. Baik, anak-anak sekalian, waktunya sudah habis. Waktu diskusi kalian. Selanjutnya Bapak tugaskan untuk membacakan atau mempresentasikan di depan teman-teman kalian, ya, dari masing-masing kelompok. Itu hasil diskusinya, silahkan dipresentasikan di depan. Udah siap? Udah siap semuanya? Ya. Kita mulai dari kelompok satu dulu. Ya, yang lainnya silakan simak jawabannya. Ya. Ya, silakan. Diperhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok 1. Saya akan membacakan hikmah melaksanakan ibadah kurban. Sebagai penebus dosa untuk mendapatkan pengampunan. Hadis riwayat Al-Bazzar dan Hibban. Hai Fatimah, berdirilah di sisi kurbanmu dan saksikanlah ia sesungguhnya titisan darah. Yang pertama, pengampunan bagimu atas dosa-dosa yang telah lalu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Kasih tepuk tangan dulu.
Dan tentunya dari hasil yang didiskusikan, hikmah melaksanakan ibadah kurban itu beragam ya, sangat beragam dari kelompok satu seperti ini. Baik, kalau kalian sudah paham ya tentang materi kurban kita hari ini, Bapak akan lanjutkan ke tugas ya. Tugas kelompok kita hari ini tentang pelajaran kurban, sejauh mana Bapak ingin mengukur pengetahuan kalian tentang kurban yang kita pelajari tadi ya. Itu Bapak punya lembar kerja atau LKPD, silahkan kalian diisi ya sesuai pelajaran yang tadi kalian ketahui ya. Itu kita buktikan, Bapak saya sudah mengerti. Nah, kita sekarang juga buktikan ya melalui tes tertulis. Di sini Bapak punya lembar kerja ya, biasanya kalian tes pilihan ganda di sini ya. Kelompok berapa? Kelompok 3. Kelompok 1. Kelompok 2. Silakan di. Lihat dulu jawabannya. Bapak kasih waktu 10 menit. Baik, waktu kita sudah habis. Sudah selesai semuanya? Sudah. Silakan kedua kelompoknya dikumpulkan ke depan. Untuk kelompoknya silakan tugasnya dibawa ke depan. Kelompok 2. Baik, selanjutnya sebelum diakhiri dan mudah-mudahan kalian semuanya sudah memahami materi kita hari ini, yaitu tentang ibadah kurban. Setelah sebelumnya di bab 9 itu adalah ibadah haji. Dan sebelum kita menutup pembelajaran kita, Bapak akan mengulang lagi seputar tentang kurban ya. Seputar tentang kurban. Baik, silahkan jawab pertanyaan-pertanyaan Bapak seputar kurban yang tadi kalian sudah pelajari. Pelaksanaan ibadah kurban itu dilaksanakan pada bulan apa? Pada bulan Zulhijjah. Ada yang disebut hari tasyrik. Dari tanggal berapa sampai tanggal berapa? Ada yang tahu? Dari tanggal? Agung? Tanggal 10, 11, 12, 13. Baik. Hewan apa saja
yang boleh dijadikan hewan kurban atau boleh dikurbankan? Silakan. Kambing, sapi, kerbau, unta. Baik, tentunya pelajaran Bapak hari ini tentang materi kurban, Bapak yakin kalian sudah menguasai, kalian sudah paham. Dan Bapak tanya sekali lagi, ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Dan kalau tidak ada yang ditanyakan, silahkan kalian rapikan bukunya. Dan alhamdulillah, pelajaran Bapak hari ini cukup sampai di sini. Sebagai penutup pembelajaran kita hari ini,